Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama dengan Safwan Akila. Belajar online soal pretest PPG part 1. Ayo belajar bersama, 100% lulus. Sebelum kita masuk ke soal, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi soal-soal berikutnya. Soal yang akan kita pelajari ini adalah contoh-contoh soal untuk persiapan pretest PPG. Semoga teman-teman semua dapat lulus pretest dan terjaring menjadi mahasiswa PPG selanjutnya. Amin. Soal pertama, soal nomor 1 ya. Faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik adalah A. Daerah yang banyak pohon memiliki simpanan air. B. Udara bersih disebabkan masih banyak tumbuhan. C. Longsor dan erosi disebabkan oleh penebangan pohon. D. Benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Silahkan, saya beri waktu 5 detik. Ya, jawabannya adalah D. Nomor 2. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang ... A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Jawabannya adalah D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Nomor 3, sebagai keterampilan dasar IPS yang dapat ditetapkan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan masyarakat adalah A. Memberikan ceramah-ceramah yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk menangkal unsur-unsur kebudayaan asing. B. Memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya memiliki pengetahuan sosial. C. Menanamkan kesadaran kepada anggota masyarakat akan pentingnya hidup bersama. D. Membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara terintegrasi interdisiplin. Jawabannya adalah D. Membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara terintegrasi interdisiplin. Tiga. Berikut ini karakter anak berkesulitan belajar IPA yang sering dialami peserta didik usia sekolah dasar. A. Rendahnya IQ peserta didik. B. Kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya. C. Pelajaran IPA ditakuti. D. Tidak berminat belajar IPA. Jawabannya adalah B. Kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya. Nomor 5, berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan.
A. Keterampilan membaca lancar. B. Keterampilan membaca nyaring. C. Keterampilan membaca cepat. D. Keterampilan membaca memindai. Jawabannya adalah B. Keterampilan membaca nyaring. Nomor 6. Salah satu kegunaan mempelajari sejarah Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan. Berkaitan antara Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ekonomi kerakyatan terletak pada titik-titik-titik. A. Adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat di antara keduanya. B. Adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. C. Kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. D. Kesamaan visi dan misi dalam menghadapi globalisasi. Jawabannya adalah B. Adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Nomor 7. Keterkaitan aspek keterampilan dengan seluruh program pengajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran. Sebab titik-titik-titik. A. Menampilkan aspek keterampilan secara nyata. B. Memberikan beberapa keterkaitan fakta. C. Mempunyai daya inovasi yang tinggi. D. Memiliki kekuatan sebagai program pembelajaran di SD. Jawabannya adalah B. Memberikan beberapa keterkaitan fakta. Nomor 8. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal itu berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, dan yang akan terjadi adalah titik-titik-titik. A. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. B. Kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan. C. Polusi tanah, udara, dan lingkungan kumuh. D. Kerusakan lingkungan dan bencana alam. Jawabannya adalah A. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Nomor 9. Dalam kehidupan global sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dalam konteks nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sikap-sikap positif bagi siswa dengan uraian sebagai berikut. A. Membuat keputusan dengan mementingkan kepentingan kelompok. B. Mengekspresikan diri secara bebas nilai. C. Membatasi diri dengan perbedaan yang dimiliki. D. Menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki. Jawabannya adalah D. Menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki. Nomor 10. Tujuan pendidikan IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain titik-titik-titik. A. Membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan sesuai kehidupan. B. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah. C. Membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara santun.
D. Membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Jawabannya adalah D. Membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Soal nomor 11. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa sehingga terbentuknya kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian adalah A. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. B. Tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. C. Sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri. D. Integritas pribadi manusia yakni harkat dan martabat seseorang pribadi. Jawabannya adalah C. Sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Soal nomor 12. Dalam pengembangan pembelajaran PKN SD, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak SD. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Jawabannya adalah D. Cenderung bermain sambil belajar. 13. Kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis, yakni A. Tulang pinggang membelok ke depan. B. Tulang belakang membelok ke belakang. C. Tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. D. Tulang pinggang membengkok ke kanan atau ke kiri. Jawabannya adalah C. Tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Ada keterangannya, yaitu kalau lordosis itu ke depan, kalau kifosis itu ke belakang. Nomor 14. Sebagai warga masyarakat, guru perlu mengenal, memahami sifat hukum. Hal berikut merupakan sifat dari hukum, yaitu A. Mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum. B. Memaksa, artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. C. Mengatur hubungan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat. D. Menyadari hak dan kewajiban masyarakat. Jawabannya adalah B. Memaksa, artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. Nomor 15. Ibu Ani mengajarkan mengarang narasi. Langkah pertama yang dilakukan Ibu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang. Selanjutnya, menjelaskan kerangka karangan dan langkah terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Kegiatan yang dilakukan Ibu Ani adalah A. Menulis terbimbing. B. Menulis mandiri. C. Menulis bebas.
D. Menulis narasi. Jawabannya adalah D. Menulis narasi. 16. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah A. Character building, B. Caring capacity, C. Good citizenship, D. Expanding community. Jawabannya adalah A. Character building atau pembentukan karakter ya. Nomor 17. Ketika mengajar di kelas agar siswa tidak terjadi kesalahan konsep, maka Ibu Syah mengajak semua anak untuk melakukan peragaan sebagai berikut. 1. Menyediakan sebuah persegi panjang dari kertas origami. 2. Memotong persegi panjang tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. 3. Meminta siswa untuk menghitung banyaknya 1/8 yang terbentuk. Berdasarkan peragaan yang dilakukan semua siswa di atas, Ibu Syam akan mengajarkan bentuk operasi hitung dari A. 1/8 dikali 1 sama dengan 1/8. B. 1 dibagi 1/8 sama dengan 8. C. 1/8 dibagi 1 sama dengan 1/8. D. 8 kali 1/8 sama dengan 1. Jawabannya adalah B. 1 dibagi 1/8 sama dengan 8. Soal 18. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya dan keliling 300 meter. Tanah tersebut ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain 10 cm. Pada pembatasan tanah tersebut juga ditanami. Bila 1 kg kacang hijau tersebut berisi 500 butir, maka kacang hijau yang dibutuhkan untuk menanami sebidang tanah tersebut adalah titik-titik ton. A. 0,75, B. 1,20, C. 1,00, D. 0,50. Silahkan teman-teman mempause video ini ya, sambil silahkan untuk mencoret-coret atau menghitung di selembar kertas guna untuk mencari jawaban yang ada di layar. Silahkan, boleh di pause. Jika sudah selesai, silahkan dihidupkan kembali. Ya, begini adalah penjelasan atau caranya. Apakah ada teman-teman yang betul ya jawabannya? Silahkan dicek pada langkah pengerjaannya. Di situ tertera bahwa ada kelilingnya 300 meter. Terus 2P ditambah 2L sama dengan 300 meter. Silahkan disimak di layar. Jadi hasil akhirnya adalah 1 ton atau jawabannya yaitu C, 1,00 ya. Soal selanjutnya nomor 19. Berikut ini merupakan zat makanan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Oleh sebab itu penting sekali untuk dikonsumsi setiap harinya. Zat makanan tersebut berupa titik-titik-titik. A. Mineral, B. Lemak, C. Protein, dan D. Karbohidrat. Jawabannya adalah C. Protein. Yaitu karbohidrat itu untuk sumber energi, lemak itu untuk cadangan makanan, sedangkan vitamin itu adalah untuk pengatur. Nomor 20, menyimak merupakan keterampilan berbahasa untuk menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah ketika mendengarkan informasi lisan secara langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah A. Mencatat informasi sesuai yang diinginkan,
B. Mengamati gestur narasumber. C. Mencatat isi bahan simakan dari awal sampai akhir. D. Mencatat setiap pernyataan. Jawabannya adalah B. Mengamati gestur dari narasumber. Dalam pelaksanaan Sila Persatuan Indonesia, maka upaya bela negara sebaiknya dapat memahami bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang mempunyai makna sebagai berikut. A. Ancaman terhadap suatu pulau merupakan ancaman dan tantangan bagi TNI. B. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman bagi pulau dan daerah yang berkonflik. C. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman dan tantangan TNI dan kepolisian. D. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Oh ya teman-teman, jika dalam saya baca soal dan memberi jawabannya itu terlalu cepat, teman-teman bisa mempause setiap soal yang ketika saya selesai membaca. Jadi teman-teman bisa lebih fokus dalam menjawab soalnya. Jawabannya adalah D. Ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Soal nomor 22. Sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan ukuran tinggi sama dengan garis tengah lingkaran alas, yaitu 28 cm. Maka volume drum tersebut jika diisi sampai penuh adalah titik-titik liter. Ini kemungkinan saya mendapat soalnya itu tidak ada optionnya ya. Jadi silahkan teman-teman untuk mengerjakan dalam sebuah orek-orekan atau selembar kertas untuk mencari jawabannya, karena di sini saya dari sumber soalnya tidak terdapat untuk pilihan gandanya mungkin ya. Silahkan jika memang waktunya kurang, silahkan teman-teman pause video ini, selesaikan pengerjaannya, kemudian setelah selesai teman-teman bisa melanjutkan untuk memutar video kembali untuk mencocokkan apakah jawaban dari teman-teman itu sudah benar atau belum. Ini ya. Jawabannya adalah 17,248 desimeter pangkat 3 atau liter ya. Silahkan dicocokkan apakah sama atau tidak. Gak ada ya ini. Ada human error ini kayaknya. Nomor 23. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah A. Relevansi bidang ilmu. B. Pemberian skor hasil belajar. C. Perintah kerja. D. Penilaian diri. Jawabannya adalah C. Perintah kerja. Nomor 24. Komputer adalah hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia, termasuk dalam hal bidang pendidikan. Komputer sebagai hasil teknologi sangat membuka kemungkinan-kemungkinan besar untuk menjadi alat pendidikan. Khususnya dalam bidang pembelajaran, komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, komputer dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep. Berdasarkan letak kalimat utama paragraf di atas merupakan paragraf ... A. Deduktif. B. Induktif.
C. Naratif, D. Campuran. Jawabannya adalah A. Deduktif. Berarti ini kalimat utamanya ada di depan ya. Nomor 25. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Manusia, tempat, lingkungan. 2. Waktu, berkelanjutan dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Kurikulum bermuatan lokal. Adapun ruang lingkup mata pelajaran IPS sesuai dengan nomor A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 1, 2, dan 3. Yaitu jawabannya adalah D. 1, 2, dan 3. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Tergantung pada sikap kritis siswa. B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Jawabannya adalah B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Sudut merupakan pertemuan dua buah sinar garis yang bertumpu pada titik pangkalnya. Jika 3 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 3 buah sudut. Jika 4 buah garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 6 buah sudut. Jika 15 sinar garis bertumpu pada satu titik, maka akan menghasilkan titik-titik buah sudut. Silahkan teman-teman untuk menulis atau mengerjakan dalam selembar kertas sebelum mencocokkan hasil jawaban yang terdapat di layar. Bisa pause video ini agar mendapatkan waktu yang lebih longgar ya. Ya, jawabannya ada di layar. Keterangannya ya, banyak sudut yang terbentuk. Rumusnya yaitu setengah N, N-1. Di situ tertera bahwa hasilnya adalah 105, yaitu jawabannya adalah C, 105. Sebuah kardus berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan diagonal ruangnya 17 cm. Jika tinggi kardus sudah dihitung, maka luas permukaan kardus adalah titik-titik centimeter persegi. A. 662, B. 776, C. 828, D. 552. Silahkan teman-teman untuk kembali mengerjakan pada selembar kertas sambil mempause video ini. Apakah teman-teman semua bisa menemukan jawabannya? Apakah yang A, B, C, atau D? Jika selesai, silahkan lanjutkan video ini kembali untuk mencocokkan hasil dari pengerjaan teman-teman dengan yang ada di layar. Ya, nah di sini sudah diterangkan bahwa luas permukaannya yaitu rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T, sehingga didapatkan hasil 522 cm persegi, yaitu jawabannya D. Apakah sama dengan teman-teman? Lanjut soal ke-29. Sudut merupakan pertemuan 2 buah sinar garis yang bertumpu pada titik pangkalnya. Jika 3 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 3 buah sudut. Jika 4 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 6 buah sudut. Jika 50 buah sinar garis bertemu pada satu titik, maka akan menghasilkan titik-titik buah sudut. A. 2450, B. 1225, C. 2550,
di 1525. Silakan teman-teman mengerjakan pada selembar kertas sambil mempause video ini dan mencocokkan hasilnya. Apakah teman-teman mendapatkan jawaban A, B, C, atau D? Jika kiranya sudah, silahkan klik video selanjutnya untuk mengetahui hasil dari jawaban tersebut. Apakah sama dengan teman-teman atau tidak? Itu ya, tadi rumusnya sudah saya paparkan, setengah N, N-1, jawabannya yaitu B, 1225. Ya, terima kasih ya. Tadi mungkin ada pergeseran angka 1 ya di angka 3, itu tadi ada 2 kali. Ini tadi sebenarnya ada 30 soal yang saya paparkan. Soal-soal yang saya paparkan ini yang dulu pernah sedikit banyak tipe-tipenya itu keluar pada tahun 2019 kemarin. Semoga juga tidak jauh berbeda pada nanti soal pretest tahun ini. Untuk teman-teman semua, pesan saya selalu belajar, belajar, dan belajar. Jika ada waktu luang, silahkan belajar ya, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan untuk senantiasa belajar, berdoa. Kita harus berusaha agar dapat menghasilkan apa yang telah kita cita-citakan. Selain itu, saya juga berpesan untuk senantiasa jaga kesehatan. Melihat pandemi belum berakhir, tetap jaga prokes, tetap istirahat yang cukup, belajar, berdoa. Semoga teman-teman semua dalam mengikuti pretest tahun ini bisa sukses dan 100% lulus sehingga segera dipanggil untuk menjadi mahasiswa PPG di angkatan berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share serta klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi soal-soal berikutnya. Nanti masih ada part-part selanjutnya yang masih banyak lagi. Kebetulan saya juga mendapatkan beberapa contoh soal yang saya sendiri kemarin juga saat mengikuti pretest 2019 banyak yang keluar. Walaupun tidak sama persis, tapi tipe-tipe soalnya mendekati seperti itu ya. Jadi nanti untuk menambah pengetahuan teman-teman semua, silahkan teman-teman menyimak video-video saya berikutnya agar teman-teman bisa menggunakannya untuk pembelajaran, untuk belajar agar ketika menghadapi pretest PPG tahun ini diberi kemudahan itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di part 2 selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.